Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Sekolah Bisnis IPB Angkatan 56. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kembali lagi di video mata kuliah Simulasi Bisnis bersama saya Ani Nur Aisyah STPMSI yang akan mengisi perkuliahan ini hingga 30 menit ke depan. Selanjutnya nanti kalian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi di course.ipb.ac.id. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi tentang simulasi kejadian diskrit. Jika pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengapa kita menggunakan simulasi, lalu keuntungan dan kerugiannya apa, hingga cara untuk mengaplikasikan atau menerapkan sebuah kejadian dalam sebuah sistem. Nah, di sini nanti kita akan ambil satu contoh yang sangat sederhana, yaitu kejadian event discrete. Baik, sebelum kita membahas tentang materi, kita akan mengingat kembali secara garis besar. Sistem simulasi itu dapat kita bagi menjadi dua. Masih ingat kan? Yaitu sistem diskrit dan juga kontinu. Ketika sistem diskrit, maka dia acuannya diskrit ini adalah pada sebuah kegiatan. Misalnya, kita lakukan simulasi sistem antrian di swalayan atau perbankan. Nah, pada saat misalnya pukul 8 pagi dibuka, kemudian tidak ada nasabah, baru kemudian pukul 8:10 baru ada kejadian di situ. Nah, di situ akan dicatat oleh sistem bahwa kejadian pertama adalah pukul 8:10. Nasabah 1 datang mengambil nomor antrian dan seterusnya hingga selesai. Nah, sehingga ketika ditanya bagaimana dengan pukul 8:05, tentunya tidak ada kejadian apapun. Makanya di sini diskrit itu acuannya lebih kepada sebuah kejadian atau event. Nah, kejadian atau event ini nanti akan merubah daripada sistem. Misalnya, tadinya tidak ada nasabah, jadi ada satu nasabah. Berbeda dengan kasus kedua. Misalnya, kita bahas contoh simulasi kontinu ya. Pada simulasi kontinu, kita bisa ambil contoh misalkan kejadian gerak benda jatuh bebas. Kita jatuhkan dari ketinggian 10 meter misalnya. Kemudian, pada saat waktu awal atau T sama dengan 0, kita lepaskan. Anggaplah adalah ada 3 detik dia turun ke tanah. Nah, di situ maka kita bisa amati saat 0,1 detik. Dia berapa pada ketinggian berapa? Saat setengah detik ketinggiannya berapa? Saat 1 detik hingga detik ketiga. Artinya, acuan utamanya adalah waktu. Jadi, kejadian atau perubahan posisi dari benda tadi dari ketinggian awal 10 hingga ketinggiannya terus menurun ke bawah, itu akan tercatat setiap waktu dengan dengan kontinu. Kalau diskrit, dia acuannya tidak terpacu pada waktu, tetapi pada kejadian. Sementara kontinu dia mengacu pada waktu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Baik, kita langsung ke slide selanjutnya. Di sini ada definisi sederhana, yaitu sistem diskrit dianggap atau direpresentasikan ini sebagai sebuah keadaan. Nah, kemudian kejadian itulah nanti yang membuat sistem itu berubah. Misalnya, dalam sistem perbankan, maka kejadian yang dimungkinkan adalah misalnya nasabah datang, kemudian nasabah mengantri, kemudian nasabah pergi ke teller atau ke customer service.
Nah, setelah itu nasabah pergi, tentunya tidak ada kejadian. Misalkan nasabah sedang membaca komik atau nasabah sedang bermain handphone. Nah, itu kejadian yang tidak dicatat oleh sistem. Ada beberapa hal yang mungkin yang dicatat oleh sistem yang disebut sebagai sebuah kejadian atau event. Baik, selanjutnya kita akan bahas dalam beberapa komponen sistem diskrit. Kita bisa kenali di sini ada 7 komponen. Mulai dari keadaan sistem, kemudian entitas, contohnya misalkan tadi entitasnya kita anggap sebagai pelanggan, kemudian pelanggan itu dia mempunyai nomor pelanggan, contohnya sebagai atribut. Kemudian kita punya misalkan keadaan sistem, misalkan apakah dia idle atau sibuk, atau kemudian entitas ini kita anggap sebagai pelanggan atau customer atau atributnya nomor antrian. Misalnya kemudian kejadiannya adalah datang dan juga pergi si nasabahnya. Kemudian di sini ada aktivitas juga. Misalnya dia dari waktu datang kemudian dia tidak langsung ke sistem. Nah, dalam perbankan tadi misalnya sistemnya adalah teller dan customer service yang melayani nasabah. Nah, kalau tunda, di sini ada tunda atau delay, ini dia akan berubah menjadi aktivitas ketika satu kejadian yang lain sudah selesai. Catatannya ya. Jadi aktivitas ini ketika satu kejadian yang lain sudah selesai. Kita ambil contoh, misalkan ada nasabah satu datang. Anggap tellernya cuma satu. Kemudian saya sebagai nasabah kedua datang. Tapi nasabah pertama karena dia sebagai orang yang pertama datang, maka dia masuk dan tidak mengantri. Langsung melakukan aktivitas. Aktivitas yang akan dilakukan misalkan menyetorkan uang atau konsultasi dengan customer service. Sementara saya karena di situ saya pelanggan kedua, sementara pelanggan pertama masih berada di teller atau di customer service, ya otomatis saya menunggu. Selama menunggu, saya belum mengalami kejadian apapun. Saya hanya mengalami satu kejadian, yaitu saya datang, lalu setelah itu saya mengantri sehingga saya masuk dalam klip. Nah, kemudian anggaplah nasabah satu sudah selesai, sudah pergi. Maka ada kejadian pergi. Lalu ada aktivitas dari saya datang ke teller. Saya menyetor uang dan seterusnya. Sehingga yang tadinya saya menunggu, saya berubah menjadi bertemu dengan teller. Nah, itu yang disebut sebagai sebuah kejadian. Paham ya? Jadi, tunda atau delay itu adalah kejadian yang belum terlaksana ya. Dalam sistem bank, tadi misalkan kita mengantri. Di sini ada tambahan yaitu clock yang saya gunakan untuk mengatur kinerja sistem nantinya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh dalam sebuah sistem poliklinik. Variabelnya adalah jumlah dokter, jumlah pasien, entitasnya adalah pasien dan dokter. Kemudian atributnya adalah nomor ID pasien dan nomor ID dokter. Kejadiannya adalah di sini mulai memeriksa dan selesai memeriksa. Seperti contoh sebelumnya, saya mulai datang atau mulai masuk ke sistem. Setelah itu saya pergi atau selesai berurusan dengan sistem. Kemudian aktivitasnya adalah ya periksa aja ya, memeriksa pasien. Nah, dokter memeriksa pasien dan saya diperiksa.
Nah, misalkan ada antrian dokter sedang menangani pasien sebelum saya, maka saya masuk dahulu ke dalam antrian. Setelah nanti pasien yang sebelum saya mengalami kejadian selesai diperiksa, maka saya akan berubah menjadi menunggu diperiksa. Maka saya akan diperiksa melalui aktivitas dokter memeriksa pasien. Lalu ada juga contoh lain, yaitu di stasiun pengisian BBM. Kita lihat contohnya di sini ada kejadian datang dan pergi kendaraan. Kendaraan datang, misalkan dia datang kemudian dia antri dulu. Bisa terjadi kan seperti itu. Jadi misalkan di sini pelanggannya dia pergi, maksudnya udah selesai. Ini datang lagi, kemudian setelah itu antri. Anggaplah pelanggan itu dia pergi meninggalkan sistem. Maka dari antrian saya jadi mengisi BBM, yang kemudian lagi mengingatkan tunda itu adalah aktivitas yang belum terlaksana. Jadi tunda di sini waktu mengantri pengisian BBM, artinya dia belum terlaksana. Nah, kita ambil contoh sederhana saja, yaitu ada 10 buah data di sini. Kita ambil angka acak ya, random sampling. Nah, kemudian kita simulasikan dengan angka random, yaitu jeda antar nasabah. Nah, kita di battle di sini. Nasabah pertama waktu antar kedatangannya adalah 0. Nih. Nah, kita anggap bank itu buka pada detik 0. Maka nasabah itu tentunya dia datangnya juga pada menit ke-0. Karena begitu bank dibuka, dia sudah ngantri di depan bank. Begitu bank dibuka, dia bisa langsung ketemu dengan teller atau customer service. Dia langsung masuk ke sistem, mengalami kejadian, yaitu dilayani oleh teller atau si customer service yang melayani si nasabah. Kemudian ada jeda kedatangan 8 menit di sini. Nasabah kedua dia datang adalah 0 ditambah 8 ya, sama dengan 8 menit. Pada menit ke-8 pelanggan kedua datang. Nah, apakah pelanggan kedua ini ngantri atau tidak? Nah, kita bisa lihat pada waktu pelayanan nasabah pertama, yaitu antrinya 4 menit. Maka nasabah 1 pasti selesai di menit ke-4, ya kan? Padahal nasabah kedua baru datang pada menit ke-8. Artinya nasabah kedua ini tidak perlu mengantri, ya kan? Karena saat dia datang, sistem atau teller atau customer service ini tadi dia sudah kosong selama 4 menit. Nah, berlaku pula untuk nasabah berikutnya, yaitu di sini ada 8 ditambah 6. Kita dapat dia datang pada menit ke-14. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa hitung waktu kedatangan dan bedakan waktu antara kedatangannya ya. Tadi di sini kita ambil 0. Kemudian di sini ditambah kemudian sama dengan 8. Kita tambah lagi di sini 6 sama dengan 14 dan seterusnya. Hingga kita peroleh waktu kedatangan seperti ini. Nah, ini adalah disimulasikan dengan bilangan acak ya. Angka ini random atau acak untuk mensimulasikan bagaimana ketika nanti ada kejadian, misal nasabahnya datang dalam waktu berdekatan atau nasabahnya dia datangnya lebih jarang
Nah, ini kaitannya adalah bagaimana kebijakan dari perbankan. Apakah kita perlu menambah teller atau mengurangi teller? Kalau ada nasabah mengantri, apakah dia perlu menyediakan kursi atau perlu menyediakan kursinya kira-kira berapa? Nah, itu bisa dihitung dari antrian maksimal yang pernah terjadi. Baik, kita langsung buat tabel yang lebih lanjut agar kita bisa nanti menganalisis ya, bisa mensimulasikan kejadian dari sistem pelayanan di sebuah bank. Baik, kita bisa isikan di sini misalkan waktu layanan itu 4 menit. Nah, ini. Waktu kedatangannya 0. Maka karena dia datang pada menit ke-0 atau saat sistem dibuka, maka pasti dia dilayani juga pada menit ke-0, ya kan? Nah, dilayaninya perlu waktu 4 menit. Maka dia selesai adalah 0 ditambah 4. Ya kan? Maka dia dapat selesainya adalah 4 menit. Apakah dia menunggu? Idle ini menunggu ya? Tentunya tidak ya. Waktu dalam sistem adalah waktu dilayani atau waktu pelayanan tadi ditambah dengan waktu menunggu. Sekali lagi, waktu dalam sistem adalah waktu dilayani atau waktu pelayanan tadi ditambah waktu menunggu. Karena dia tidak mengantri, maka dia di dalam bank hanya 4 menit. Beda kalau misalkan saya datang ke bank, saya ngantri 3 menit. Kemudian setelah itu ketemu teller 5 menit. Maka total saya yang berada di sistem adalah misalkan tadi 3 dan 5, maka kita dapat nilainya 8. Misalkan 4 menit menunggu, 5 menit dilayani, maka nilainya adalah 9. Apakah sampai di sini tellernya menganggur? Ya, tentunya tidak, karena dari sini 0 sampai 4 dia sama sekali belum menganggur. Atau begitu sistem dibuka dia langsung melayani nasabah. Baik, kita ambil contoh yang kedua. Contoh satu lagi ya, di sini ada nasabah yang kedua datang pada menit ke-8. Waktu pelayanan cuma 1 menit karena dia datang lagi di menit ke-8. Kemudian nasabah sebelumnya yang kita bandingkan diisi nasabah sebelumnya selesai. Nah, di sini kemudian nasabah sebelumnya yang kita bandingkan di sini nasabah sebelumnya selesai menit ke-4 kan. Kemudian artinya di sini ketika dia datang kan tidak perlu mengantri karena nasabah yang pertama sudah selesai. Tidak, misalkan di sini anggap selesainya 14 menit. Maka dia datang menit ke 8, maka dia tidak bisa dilayani karena si teller lagi melayani sampai menit ke-14. Maka dia datang menit ke-8, dia tidak bisa dilayani karena si teller lagi melayani sampai menit ke-14. Misalkan, maka dia baru dilayani menit ke-14 juga. Nah, tapi kejadian di sini dia datang pada menit ke-8.
pada menit ke-8. Jadi persamaannya gampang ya. Kita akan lihat angka terkecil dari waktu selesai sebelumnya dan waktu kedatangan saat ini. Nah, lalu waktu selesai dilayani, kita tinggal tambahkan waktu mulai dilayani dengan waktu pelayanan. Yaitu tadi 8 ditambah 1 sama dengan ketemu 9. Apakah dia menunggu? Jawabannya tidak ya. Tidak ada yang menunggu. Berapa lama dia di dalam sistem? Yaitu adalah waktu pelayanan ditambah waktu menunggu, yaitu 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian apakah teller ini menganggur? Ini kita bisa dapatkan yaitu waktu kedatangan saat ini dikurangi waktu selesai sebelumnya. Mengapa? Karena pada menit ketiga nasabah 1 baru selesai. Ya kan? Baru menit ke-8 nasabah kedua datang, artinya teller ini menganggur selama 4 menit. Ya kan? Sehingga nanti kita bisa evaluasi. Kalau tellernya kebanyakan menganggur, maka seperti apa? Atau ketika waktu nganggurnya lebih banyak lagi seperti apa? Nah, yang untuk di customer atau nasabah yang ketiga selesai dilayani pada menit ke-18. Kemudian nasabah keempat datang di menit 15. Ya kan? Nah, dia tidak bisa langsung dilayani ke menit 15. Kenapa? Karena si teller lagi sibuk dengan si nasabah yang ketiga. Maka dia akan ganti waktu mulai dilayaninya seperti persamaan tadi. Adalah mana yang paling tinggi, yang paling lama di sini karena yang paling lama adalah nasabah sebelumnya selesai, maka dia datang di menit ke-15. Baru dilayani menit ke-18. Nah, selesai dilayaninya kapan? Ya, waktu dilayani ditambah waktu pelayanan, yaitu 18 ditambah 3. 18 tambah 3 yaitu 21. Dan seterusnya. Paham ya sampai sini ya? Nah, sementara waktu dalam sistem atau waktu bank berjalan itu adalah dari pertama kejadian customer 1 sampai dengan customer 10. Itu adalah di sini langsung aja ya. Nanti kalian pahami sendiri ya. Nah, di sini sudah saya isikan supaya cepat. Jadi saya ulangi lagi ya. Sementara waktu dalam sistem atau waktu bank berjalan itu adalah dari pertama kejadian customer 1 sampai dengan customer 10 adalah 44 menit. Berarti si teller ini menganggurnya berapa lama? Ya tentu menganggurnya adalah waktu sistem dan waktu dia dilayani. Berarti si teller ini menganggur berapa lama ya? Nah, sekali lagi
tentunya nganggurnya adalah waktu sistem dan waktu dia melayani. Kita bisa ambil contoh ya, misalkan waktu pelayanannya adalah 35 menit. Kemudian waktu dalam sistemnya yaitu totalnya 44. Kemudian kita coba bandingkan. Misalkan waktu teller idle-nya totalnya berapa sih di sini? Di sini ada 18 menit. Nah, sementara kita lihat terakhir kali dia melayani adalah menit ke 53. Berarti sistem baru berhenti pada menit ke 53. Baik, kita akan perhatikan angka-angka ini terlebih dahulu. Sistem berjalan 53 menit. Sementara dia hanya melayani 35 menit. Maka ini harus cocok dengan waktu teller menganggur yaitu 18 menit. Perhatikan di sini 53 di sini dikurangi dengan 35. Jadi dia selesai melayani nasabah terakhir menit ke 53. Setelah dicek ternyata dia hanya melayani 35 menit. Artinya menganggurnya dia adalah tepat sekali di sini 18 menit. Betul kan? Nah, hal ini juga sesuai misalkan kita bandingkan antara 53 menit 53 di sini dengan total waktu antri ditambah total waktu di dalam sistemnya misalkan. Total ini ditambah ini. Oke. Nah, dari nilai-nilai tersebut maka kita bisa membuat satu sistem atau satu perhitungan tersendiri untuk mengevaluasi suatu hal. Contoh misalkan, ternyata nganggurnya teller ini saya pengen tahu dia nganggurnya berapa persen. Nah, ya kita bisa lihat persentase pelayanan menganggur adalah ini saya jelaskan dulu ya. Jadi rata-rata waktu tunggu ini rata-rata waktu pelayanan, jumlah waktu menunggu atau jumlah customer yaitu total waktu pelayanan dibagi dengan jumlah customer. Jadi rata-rata waktu pelayanan, jumlah waktu pelayanan dibagi jumlah customer. Kemudian rata-rata waktu customer dalam sistem yaitu jumlah waktu dalam sistem dibagi dengan jumlah customer. Mempercepat waktu pelayanan atau waktu dalam sistem. Kemudian persentase pelayanan menganggur yaitu total waktu pelayanan dibagi dengan waktu selesai dilayani. Kemudian rata-rata waktu nasabah mengantri yaitu total waktu mengantri dibagi jumlah waktu antri. Nah, di sini tadi kalau kita pengen tahu persentase pelayanan menganggurnya berapa persen sih? Nah, di sini kita bisa lihat dari waktu menganggur atau idle dibagi dengan waktu selesai dilayani kali 100%, yaitu dihasilkan 33%. Maka didapat ternyata teller saya menganggur hampir sepertiga atau lebih sepertiga waktunya, ya kan? Kalau seperti itu, apa yang diperlukan? Apa yang perlu dilakukan? Apakah mempromosikan produk yang lebih banyak lagi supaya nasabah lebih banyak yang datang dan si teller kerjaannya lebih optimal, tidak terlalu banyak nganggur? Atau kita bisa evaluasi misalkan
Ternyata waktu antriannya 9 menit dari rata-rata. Misalkan orang dalam sistemnya 44 menit kan tadi. Kita bisa ambil contoh di sini rata-rata waktu tunggu, ya kita bisa ambil di sini persamaannya adalah average-nya atau rata-ratanya. Ternyata rata-rata waktu ngantrinya cuma 0,9 menit atau sekitar 54 detik ya kalau dikonversi. Kemudian peluang customer menunggu. Nah, ini kita bisa lihat adalah 0,3 dari 10 nasabah. Ternyata yang mengalami antri itu sebanyak 3 orang. Yaitu customer 4 di sini. Kemudian customer 9 dan customer 10. Lalu rata-rata customer dalam sistemnya berapa? Nah, rata-rata customer dalam sistem ini ya. Kita bisa ambil contoh di sini ya, waktu dalam sistem 44 dibagi dengan 10 total nasabahnya. Didapatlah 4,4 menit. Itu waktu rata-rata customer dalam sistem. Kemudian kita bisa hitung rata-rata waktu mengantri. Kita bisa lihat yang mengantri adalah 3 tadi, nasabah 4, 9 dan 10. Di sini totalnya 9 ya. 9 menit waktunya. Maka setiap nasabah yang mengantri rata-rata antriannya adalah 3 menit. Nah, ini. Jadi rata-rata waktu nasabah yang mengantri yaitu sekitar 3 menit. Nah, dari sini kita bisa ambil evaluasi. Misalkan kita akan menurunkan waktu atau mungkin yang lebih tepat mempercepat waktu pelayanan atau waktu dalam sistem. Nah, misalkan kita perlu melatih tellernya lebih tangkas lagi, memberikan pelatihan yang sejenisnya, dan inilah nantinya kebijakan yang bisa diambil oleh pihak terkait, misalkan pihak manajernya. Nah, tugas kita dalam mata kuliah simulasi bisnis, karena kita orang bisnis, adalah menampilkan informasi yang dibutuhkan dari satu perbankan misalkan atau dari instansi. Misalkan dia ingin mengevaluasi teller, maka kita sarankan sehingga nantinya bagian manajerial bisa melihat angka-angka ini tanpa dia harus belajar lebih lanjut tentang pemrograman. Jadi tujuan dari mata kuliah ini seperti yang dilakukan di awal, kita akan memodelkan kejadian ke dalam sistem sehingga nanti pihak terkait yang menggunakan sistem kita bisa membuat sebuah kebijakan yang tepat. Contohnya tadi tellernya menganggur terlalu lama, sementara di sini pelayanannya lama selama 3 menit. Bisakah kita mengambil kesimpulan tellernya memiliki kinerja yang rendah? Ya mungkin bisa seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, inilah contoh bagaimana kita menganalisis atau menampilkan hasil dari sebuah simulasi. Apa yang perlu ditampilkan? Ya tergantung dari siapa yang ingin kita bangunkan sistem. Apakah pihak mana yang akan menggunakan sistem kita. Nah, di sini maka keahlian kita diminta untuk bisa menangkap keinginan si orang yang ingin kita buatkan sistem. Kemudian kita tampilkan dalam tampilan sederhana mungkin, ya semudah mungkin difahami oleh mereka karena mereka bukan orang-orang yang paham tentang pemrograman.
Maka nilai-nilai ini nanti akan membantu mereka dalam membuat suatu kebijakan contohnya. Baik, eh, untuk pertemuan kali ini, materi kali ini kita akan selesai sampai di contoh sebelumnya, yaitu model sederhana tentang sistem antrian di bank. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Kalau belum paham, nanti kita akan lanjut diskusi di course. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai di sini pembahasan kita. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.